Perkenalkan, nama saya Made Agustiana, jurusan Pendidikan Teknik Informatika, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tutorial cara instalasi operating system yaitu Ubuntu dengan menggunakan aplikasi VirtualBox. Jadi yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu VirtualBox, dan yang kedua file ISO dari Ubuntu itu sendiri. Baik, kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah dengan memilih aplikasi VirtualBox. Setelah aplikasi terbuka, kita membuat mesin dengan tombol new, kemudian ketikkan nama dari mesin itu, misalkan debu Ubuntu, kemudian klik next, kemudian kita sesuaikan RAM virtual yang akan kita gunakan pada VirtualBox, kemudian klik next, kemudian kita pilih dynamic dan kita tentukan alokasi harddisk yang kita gunakan. Nah, mesin sudah terbuat. Kemudian klik start untuk memulai, maka akan muncul tombol dialog seperti ini. Kemudian kita browse untuk mencari file ISO, lakukan kemudian start. Dan di sini kita akan menunggu file ISO itu di run, dan ini memerlukan beberapa waktu yang cukup lama. Berikut adalah tampilan awal dari instalasi Ubuntu. Yang pertama kita pilih bahasa dalam instalasi. Kemudian di sini ada try Ubuntu, di mana try Ubuntu ini atau coba Ubuntu ini tidak melakukan instalasi pada harddisk, hanya mencobanya saja. Kemudian pasang Ubuntu, menginstal, dan dia melakukan perubahan pada disk. Ya, kita klik pasang Ubuntu. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita akan menemukan dialog di mana kita diberikan rekomendasi yaitu setidaknya memiliki 6,3 GB ruang kosong pada media simpan, dan juga ada tawaran untuk memasang perangkat lunak dari pihak ketiga. Kita klik saja lanjutkan. Karena sebelumnya sudah pernah diinstal namun gagal, kita klik saja sesuatu yang lain dan klik lanjutkan. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada tabel atau form partisi untuk melakukan instalasi. Berikut adalah partisi yang sudah ada. Kita akan melakukan beberapa perubahan untuk memperlancar instalasi sebagai berikut. Dalam partisi ini ada beberapa pilihan sistem file yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu ada ext2, merupakan salah satu file sistem yang paling ampuh dan menjadi dasar dari semua distribusi Linux. Pada file sistem ini, file data disimpan sebagai data block. Data block ini mempunyai panjang yang sama, namun besarnya bervariasi di antara file sistem ext2. ext2 menyimpan data secara hierarki standar dengan ukuran file maksimum adalah 2 TB dan volume yang bisa mencapai 4 TB, serta panjang nama file bisa mencapai 255 karakter. Namun sayangnya membutuhkan waktu yang lama untuk recover ketika sistem mati mendadak. Selanjutnya ext3 merupakan pengembangan dari ext2, menjamin integritas data ketika terjadi unclean shutdown seperti pada kasus di ext2. File sistem ini memungkinkan kita untuk memilih tipe proteksi data. Kemudian ada ext4, merupakan terusan dari ext3, di mana ext4 telah meningkatkan daya tampung maksimal hingga 1 KB dan lebih efisien dalam pengecekan harddisk dibanding ext2 dan ext3. ext4 juga merupakan file sistem yang paling bagus sampai saat ini untuk distribusi Linux. JFS, Jurnal File System, adalah 64-bit file system jurnal yang dibuat oleh IBM. JFS memiliki kemampuan yang cepat dan handal dengan kinerja yang baik secara konsisten dalam berbagai jenis beban. EXF dirancang oleh Hans Reiser dan diperkenalkan
diperkenalkan dalam versi 2.4.1 dari kernel Linux, merupakan sistem file jurnal pertama untuk disertakan di kernel standar, mempunyai kinerja yang tinggi di semua ukuran file dan mengurangi ruang harddisk yang terbuang percuma, di mana tidak ada alokasi inode yang statik. File-file yang kecil dipaket bersama file kecil yang lain. Dan yang terakhir yaitu swap. Swap adalah jenis file system yang digunakan sebagai virtual memory. Besar swap yang dibutuhkan biasanya 2 kali kapasitas RAM. Namun, bila Anda tidak memiliki space yang besar, Anda cukup gunakan 1 kali kapasitas RAM atau lebih kecil. Dan pada bagian bawah tabel partisi terdapat beberapa tombol. Yang pertama, plus, digunakan untuk menambah partisi pada unallocated space. Minus, untuk menghapus partisi dan menjadikan unallocated space. Change, untuk memodifikasi format partisi. Tabel partisi baru, untuk membuat skema partisi yang baru. Dan kembalikan atau revert, untuk mengembalikan keadaan partisi seperti sebelum proses perubahan. Setelah selesai melakukan partisi, maka kita dapat klik pasang sekarang. Kemudian akan muncul form seperti berikut. Kita klik saja lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan dihadapkan pada satu peta dan kita berhak memilih di mana kita berada atau wilayah waktu tempat kita berada. Setelah itu kita akan berhadapkan pada form susunan papan ketik. Kita lanjutkan saja. Selanjutnya kita akan mengisi form identitas. Misalkan nama Agus Debu, kemudian ketikkan sandi, dan selanjutnya ketikkan sandi sekali lagi dan pastikan sandi benar atau sama dengan yang di atasnya. Klik lanjutkan. Setelah itu proses instalasi akan berlangsung. Jadi ini akan memakan waktu yang cukup lama. Setelah instalasi selesai, kita akan diberikan form apakah kita akan melakukan restart sekarang. Kita klik saja restart now. Ini adalah tampilan ketika Ubuntu sudah di restart. Jadi kita pertama-tama harus login terlebih dahulu dengan memasukkan password yang sama ketika kita melakukan instalasi. Setelah memasukkan password, lalu klik enter. Selanjutnya ada form dukungan bahasa yang tidak kompatibel. Kita close saja. Dan inilah dia Ubuntu kita yang sudah terinstall di VirtualBox, jadi siap digunakan. Sekarang kita akan mencoba untuk menginstal sebuah aplikasi di Ubuntu yang sudah kita install sebelumnya. Siapkan dulu satu file aplikasi dalam format .deb
Untuk kita install sekarang, pertama di halaman muka kita klik icon Ubuntu. Di kolom search kita ketikkan terminal. Pilih aplikasi terminal dengan cara klik 2 kali. Setelah aplikasi terminal terbuka, kita login sebagai super user dengan mengetikkan sudo su. Kemudian masukkan password, tekan enter. Setelah masuk sebagai super user, kita cek dulu directory atau folder yang kita miliki. Karena filenya ada di desktop, kita masuk dulu ke folder desktop. Setelah itu kita lihat kembali dengan menggunakan ls. Di sini kita memiliki folder deb dan satu buah file instalasi dalam format deb. Kita copy namanya. Kemudian kita akan menginstal file deb ini dengan sintaks sudo dpkg -i dan diikuti dengan nama file. Ya, kita paste saja karena sudah kita copy tadi. Kemudian tekan enter. Jika tidak terdapat error dan kita sudah kembali ke folder desktop, maka aplikasi sudah terinstall. Kita dapat mengeceknya. Pertama, kita minimize terminal. Setelah itu, klik kembali icon Ubuntu dan pada kolom search ketikkan nama aplikasi, yaitu Sublime. Mari kita coba jalankan dengan klik 2 kali. Nah, aplikasi sudah terinstall dan siap digunakan. Demikian video instalasi Ubuntu dan juga instalasi salah satu file installer dengan format .deb. Terima kasih.